otot-otot intrinsik atau tiga otot yang ada di dalam di telapak kaki ini yang membentuk adanya lengkung ini. Ya. Nah ini yang bagian pertama itu ada arcus transversal, terus ada medial longitudinal arcus, dan yang paling pinggir di bagian kelingking itu ada lateral longitudinal arcus. Jadi ini adalah tiga otot ya, atau kita bisa bilang segitiga otot intrinsik yang membentuk arcus telapak kaki. Nah, di sini juga kita bisa lihat beberapa eh, bentukan tulang ya. Ada metatarsal, selanjutnya juga ada eh, otot-otot dari cuneiform, intermediate lateral, dan cuboid. Nah, ini yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini adalah medial longitudinal arcus, ya, dan yang sebelah kanan adalah lateral longitudinal arcus. Dilihat dari mana? Dilihat dari tulang fibulanya. Oke, sekarang kita masuk ke flat foot sendiri. Jadi flat foot itu adalah kondisi di mana adanya kealfaan atau tidak sama sekali atau sebagian, sorry, atau sebagian dari telapak kaki atau tapak kaki yang tidak menyentuh dengan tanah, gitu. Itu flat foot atau menyentuh dengan tanah, sorry, menyentuh dengan tanah. Nah, flat foot sendiri memiliki berbagai gejala. Gejala itu kita di sini sebut derajatnya, yaitu jadi derajatnya ini bermacam-macam. Ya. Juga ada beberapa tipe flat foot yang dilihat dari seberapa arkusnya itu tidak menempel pada kaki atau hilang. Nah, arkus longitudinal medial, jadi arkus longitudinal medial ini yang dilihat dari dalam, ini terbentuk pada usia 2-6 tahun. Jadi, kalau bisa kalian nanti penelitian misalnya, atau kalian punya anak, atau kalian punya pasien nanti, dia datang di usia 4 tahun, arkusnya belum terlalu terbentuk, kita masih bisa toleransi sampai dengan 6 tahun. Karena perkembangannya 6 sampai dengan 12 tahun, sampai 13 tahun. Nah ini, perkembangan arkus itu akan terus berkembang sampai dengan remaja. Nah sebenarnya ya, kenapa sih kita bahas arkus ini? Sekecil itu fungsinya buat tubuh apa di sini? Ternyata penting sekali arkus itu sebagai absorb ground reaction force-nya atau reaksi redam kejut atau sebagai pencakram ketika kita melakukan posisi berdiri di sini. Nah, di mana juga sebagai penopang beban tubuh selama seseorang itu beraktivitas. Arkus, hanya arkus di sini. Nah, ini beberapa klasifikasi ya. Yang pertama kongenital. Kalau kongenital itu berarti memang dari dalam kandungan ya sudah terjadi di sini. Terus ada acquired atau dapatan. Acquired itu berarti dikarenakan sesuatu hal ya. Jadi setelah lahir dia ya, mengalami flat foot misalnya karena ototnya mengalami kelemahan setelah lahir dan kondisi-kondisi lain. Nah, untuk yang kongenital, flat foot itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada flexible flat foot. Kalau flexible flat foot itu dia nggak ada arkus kan. Ketika diangkat kakinya, apa telapak kakinya diangkat, arkusnya muncul. Tapi ketika diletakkan dia datar. Dan selanjutnya rigid flat foot. Nah, rigid flat foot mau diangkat atau mau diletakkan dia datar. Nah, untuk flexible flat foot ini sifatnya fisiologis. Jadi tidak ada gejala-gejala khusus yang akan dikeluhkan oleh anak di sini. Ya, tidak terlalu membutuhkan penanganan dan muncul pada awal dekade. Jadi usia belasan nanti akan muncul. Sedangkan rigid flat foot ini bersifat patologis, biasanya disertai dengan gangguan-gangguan lain ya. Misalnya adanya ketegangan otot, ada kontraktur dan semacamnya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan nyeri, keterbatasan, dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Ini klasifikasinya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana etiologinya, nah ini
biasanya juga diakibatkan karena pembentukan di awal kelahiran, ya, atau sorry, di awal kehamilan. Yang kedua, adanya ruptur diakibatkan oleh tendon-tendon pada tungkai bawah, ya, yang pada akhirnya telapak kaki juga mengalami kelemahan. Misalnya pada tendon tibialis posterior di sini. Nah, ini rentan pada wanita, biasanya pada usia 45 sampai 65 tahun karena overuse atau aktivitas berlebih. Atau juga penggunaan sepatu high heels, penggunaan sepatu yang terlalu lama dan semacamnya. Selanjutnya adanya post trauma, misalnya ada fraktur pada ankle dan adanya malunion, pembentukan tulang-tulang baru. Terus didapatkan adanya kelemahan dan kelebihan aktivitas pada otot kaki. Selain itu juga diakibatkan karena penyakit inflamasi, pembengkakan, misalnya karena adanya artritis di telapak kaki dan obesitas. Nah, apa sih yang dirasakan atau tanda dan gejala yang akan dirasakan oleh pasien dengan flat foot? Yang pertama, nyeri pada bagian medial kaki. Ini yang akan dikeluhkan. Nah, ini mudah merasa lelah ketika berjalan, ya. Sulit melakukan gerakan menjinjit, jadi lebih sulit. Kalaupun bisa, biasanya tidak bisa lama. Nah, pada keadaan kronis, biasanya nyeri juga didapatkan ke atas, jadi lutut, hip, ya, punggung itu juga akan mengalami kelemahan. Nah, ini yang patologi tadi, ya. Kita lihat di sini arkusnya tidak ada, flat arcus di sini. Ini yang dibawa sejak lahir. Jadi arkus longitudinalnya datar, yang harusnya mengalami, ini yang warna hijau ini harusnya naik, tapi dia datar. Nah, bagaimana cara menganamnesisnya? Yang pertama adalah ketika kita lihat dari dalam, memang ada pemeriksaannya, ya. Kita juga punya pemeriksaan yang dulu hasil PKM-nya siapa, lupa kakak tingkat kalian ikut PKM, jadi buat alat untuk kotak yang ada kacanya itu. Nah, itu bisa untuk melihat, itu hanya mau melihat ada seberapa seberapa besar arkusnya, ya. Selanjutnya diinspeksi, nih kakinya datar, tulang navikular ini kemungkinan kebanyakan akan terlihat menonjol ke medial. Nah, untuk tes cepatnya biasanya ada gait analisis, jadi kakinya menyudut ke lateral, lebih menyudut ke lateral, ya, plantar fleksinya lebih lemah. Untuk tes gerak aktif tidak jarang sekali ditemukan adanya keluhan. Untuk tes gerak pasifnya di sini gerakan pronasi itu lebih besar daripada gerakan normalnya untuk ROM pronasi. Atau pronasinya ke anvil-nya adalah elastic anvil di sini. Gerakan lainnya tidak didapatkan adanya temuan. Selanjutnya ada gerakan isometrik. Nah, ini fleksi jari-jari kaki sering ditemukan adanya kelemahan untuk fleksi jari-jari kaki. Nah, ini beberapa tes khusus. Yang pertama adalah palpasi untuk bagian arkusnya bagian dalam. Ini kita palpasi rata atau enggak. Terus ada pedometri, ini pedometri. Ini untuk juga mengukur ininya arkusnya. Terus pengukuran genivalgusnya untuk melihat seberapa lateral angulasi pada kakinya. Nah, ini pedometri tadi gangguan keseimbangan. Nah, ini yang paling sering didapatkan pada anak-anak dengan flat foot adalah keseimbangannya bermasalah. Jadi untuk praktikum nanti kita akan melakukan berbagai macam pemeriksaan keseimbangan, ya. Nah, ini Dennis method di sini untuk melihat grade-nya. Jadi melihat grade-nya berdasarkan lengkungan, ya, lengkungan dari si medialnya. Nih, ini normal, ya. Ini 1. Jika tidak ada sedikit didapatkan lengkungan, sedikit celah di bagian pinggir lateralnya. Terus yang kedua, ini malah kelihatan tidak ada ini, lakukan ke dalam, dan yang ketiga malah keluar. Ini grade 3. Atau kita pakai Clark Angel. Nah, ini Clark Angel. Jadi nanti kalau dulu ini, ya, teman-teman itu pakai
pakai cat hitam terus nempelin di kaki. Nanti kalian bisa pakai foto ya, foto terus nanti diukur ini tegak lurus ke bawah, terus dilihat dari sisi angle proksimal yang paling medial, yang paling atas, yang paling melengkung, yang paling atas. Nanti dilihat berapa derajatnya sampai ke calcaneus bagian medial. Ini sama ke sini. Nanti dilihat cleft angle-nya. Nih, ini arcus terdalam. Normalnya untuk cleft angle itu sekitar 30 sampai 40. Nah, sedangkan flat foot ini kurang dari 30 derajat, sedangkan yang cloud itu lebih dari 45 derajat. Sorry. Ini ke arcus. Jadi dari proksimal paling medial, ya paling medial ke arcus paling ini kan arcusnya. Mau yang di mana? Berarti cari yang paling dalam. Nah, nanti dilihat di sini berapa. Sedangkan ini diambil nanti garis lurusnya, ya, calcaneus yang paling bawah, bagian medial, paling medial paling bawah. Nah, ini beberapa derajat lain pengukuran, ya. Ini untuk normal arcus, ya, sampai 30 sampai 45 tadi. Nah, ini yang flat foot, ya. Dan ini yang high foot atau claw foot tadi. Oke, diambil garis paling pinggir di sebelah sini, ya. Ini 1, 2, 3 dari garis ini. 1, 2, 3. Nah, ini CSI. Kalau cleft angle, dia ngambilnya di dalam sebelah medial. Kalau yang CSI, dia ngambil 3 derajat bagian pinggir, tapi ngambil ininya tegak lurus. Ini, ya, seberapa ini, terus nanti berapa derajat ininya, terus antara apa proksimal, yang paling proksimal ini yang paling medial, terus paling terdalam. Nah, terus ini yang paling bawah, ini ke sini. Ini berapa derajat? Nanti dihitung satu persatu. Sini, terus sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini tuh CSI, jadi persenannya. Nah, ini beberapa tipe telapak kaki, ya. Yang lebih supine di sini, jadi arkusnya lebih tinggi, ya. Ini yang netral, ini yang pronosi, apa, ke arah dalam. Ini flat. Nah, beberapa intervensi yang bisa diberikan, karena tadi kalau kita lihat ada gangguan-gangguan pada arkusnya, ada kelemahan pada otot-otot intrinsik tadi. Longitudinal arch, medial longitudinal arch-nya, ya. Nah, itu berarti kita kalau kita dapetin kelemahan, terus nanti kita akan kuatkan dengan exercise yang kalau pada di atas berarti untuk bagian atas telapak kakinya pada jari-jari kaki. Nah, selain itu, selain langsung pada otot-otot intrinsiknya, kita juga bisa menambahkan latihan-latihan untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Yang pertama adalah latihan balance-nya, terus latihan jalan dengan menjinjit itu, terus latihan atau penggunaan medial support arch atau pakai lupa butikan namanya. Biasanya ada bantalan buat sepatunya. Terus ada heel stretch, terus ada tenis golf ball rolls. Jadi kakinya maju mundurin bola tenis dan lain-lain. Latihan-latihan stretching, ya. Ada juga dengan uh, boleh pakai rubber band, boleh pakai handuk, ya, dan latihan-latihan lain. Nah, ini beberapa latihan untuk strengthening pada otot flexor kakinya, ya, untuk ke arah fleksi, ke arah lateral dan medial. Nah, ini latihan untuk penguatan pada jari-jari kaki, ya. Nah, ini untuk
ke medialnya. Ini tadi ke lateral, medial. Nah, ini latihan balance, ya. Latihan balance bisa juga menggunakan alat-alat yang lebih lunak, ya, karena dengan lebih lunak itu kaki itu akan lebih banyak otot-otot intrinsiknya banyak yang lebih aktif, ya, untuk menjaga keseimbangan. Karena semakin groundnya lunak, semakin keseimbangannya meningkat latihannya. Jadi bisa dengan ini, ya, sekalian meningkatkan proprioseptiknya, jadi bisa diberikan apa permukaan yang lebih berduri-duri, permukaan yang lebih tajam tapi lunak, ya. Nah ini atau dengan koordinasi pola, jadi naikin satu kaki bertahan, ya, atau latihan untuk membungkuk berdiri atau jongkok berdiri dengan mengambil barang, tetapi di kaki diberikan tumpuan yang keseimbangannya lebih lebih tinggi. Nah, ini ada juga latihan dengan jalan berjinjit. Oke, ini insole, sorry, tadi saya lupa namanya insole. Nah, ini high arcus support. Jadi diberikan apa bantalan lagi, ya. Diberikan bantalan atau apa insole yang membentuk sepatu. Ya, memang kalau sepatu-sepatu kayak gini kan lebih mahal, ya. Di atas 700-800-an ini seperti ini sepatunya. Kalau apa ada ininya. Jadi beli insole-nya aja, ya. Mau sepatu yang 50 ribuan nggak apa-apa kalau kalian punya insole sendiri. Insole sendiri memang yang bagus 50 ribuan juga ada, ya. Nah itu ditaruh di sini. Jadi kalau misalnya kalian punya flat foot, ya, terus kalian sering capek banget atau kalau jalan dikit capek, kalian ngerasain pegel di kakinya dan semacamnya, kemungkinan kalian punya arkus yang tidak tidak normal. Jadinya memang harus dibantu dengan selain latihan tadi, ya, untuk meningkatkan kekuatan ototnya, meningkatkan keseimbangannya, meningkatkan fleksibilitasnya, juga dibantu dengan support ini. Jadi jalannya juga jadi lebih stabil. Selanjutnya heel stretch, ya. Nah, selanjutnya ada towel exercise di sini. Jadi bisa pakai handuk, bisa pakai apapun. Kemarin di klinik itu nggak punya apa ya handuknya nggak ada, jadi pakai tisu, jadi lebih tertantang ini anak kecilnya itu. Nah, pakai tisu bisa. Jadi tergantung nanti area-area untuk nariknya. Jadi, nah ini latihan-latihan kayak gini latihan membentuk otot-otot intrinsik. Nah ini latihan-latihan jinjit tapi bertahan kanan kiri dan nah kalau ini untuk ininya ya calfnya. Rata-rata orang dengan flat foot akan sering mengeluhkan nyeri di bagian betis, tapi bukan di gastro, tapi di calfnya. Karena calf itu akan aktif jika seseorang itu melakukan gerakan jinjit, jadi tungkat gini, jinjit turun, jadi bukan jalan. Jadi yang sering nyeri di bagian gastrok dan semacamnya, kemungkinan calfnya yang nyeri, periksa dulu telapak kakinya atau panjang tungkainya. Jadi minggu depan kita periksa semuanya, ya, saling memeriksa. Nah ini beberapa latihan dengan golf, golfnya agak susah. Coba nanti kalau ada besok, karena lebih kecil sebenarnya golf itu jauh lebih enak latihannya, ya. Eh, jadi kayak kena apa lebih karena lebih kecil dan lebih keras dibanding bola tenis, jadi tuh kayak lebih dalam, pasien itu lebih merasakan dibanding itu. Ini cukup, ini sudah cukup beberapa penelitian untuk dengan tenis ball ini jauh banyak banyak perkembangan untuk peningkatan kekuatan ototnya. Nah ini beberapa insole, ya. Nah, ini latihan-latihan untuk anak kecil, ya, naik turun. Ini untuk fleksibilitas, kekuatan otot pada tungkai atasnya, latihan menjinjit, dan sebaliknya. Nah, ini latihan naik turun tangga. Kalau nggak ada tangga, ya cari tools, cari area yang bisa naik turun. Dan disarankan sebenarnya kalau misalnya dia sudah pakai insole, ya dipakai sepatunya insole-nya. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini latihan ini ya. Untuk jari-jari kakinya, penguatan pada jari-jarinya. Nah, ini untuk ini self exercise.
Ini beberapa outsourcing. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ini monggo. Kalau misalnya ada anak-anak yang usianya sekitar 1 sampai 2 tahun yang sudah berjalan gitu, Bu. Nah, kalau mereka kondisinya itu sering berjalan dengan kaki menjinjit, yang rentang waktunya itu lebih dari 1 atau 2 bulan gitu, Bu. Nah, itu kondisinya apakah masih normal atau tidak? Lalu jika memang itu merupakan kondisi yang termasuk tidak normal, efeknya itu di anatominya itu di bagian apanya gitu, Bu. Dan kan tadi ada exercise yang walking exercise gitu kan, Bu. Nah, itu kan diberikan pada anak-anak yang flat foot. Kalau misalnya anak-anak yang high foot itu apakah termasuk mereka anak-anak yang berjinjitnya ini dalam kurun waktu yang lama yang tadi sempat saya bilang itu apakah termasuk punya kondisi high foot? Terima kasih. Oke. Untuk mengetahui seseorang itu flat foot atau high foot, kita harus tes club angle-nya. Jadi seberapa seberapa tinggi atau malah ada tidak ada arkus di kakinya. Itu untuk mengetahui dia itu flat foot atau claw foot, sorry. Nah, kondisi-kondisi jalan menjinjit itu sebenarnya indikasinya banyak. Bisa uh, yang pertama itu aktivitas behavior impulsif, jadi kayak anak-anak pada anak-anak autis. Nah, itu ada kondisi-kondisi sering menjinjit dan itu bukan tanpa alasan ya. Dikarenakan anak-anak dengan kondisi autis ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di mana nanti akan adanya gangguan keseimbangan ya yang sering membuat dia itu lebih jarang untuk melakukan berdiri yang lama. Jadi kekuatan fleksibilitas pada tungkai bawahnya juga mengalami penurunan. Pada akhirnya juga nanti nanti efek afternya itu adalah dia sering menginjit ya. Terus yang kedua ada juga kondisi yang namanya distrofi muskular progresif. Kita akan bahas ini juga di fisioterapi pediatri di mana jaringan otot itu diganti sama jaringan lemak. Jadi jaringan lemak dan jaringan ikat. Yang jadi ciri-ciri anak di DMP, distrofi muskular progresif ini, salah satunya anaknya sering jalan jinjit. Ya. Dan kondisi lainnya, misalnya ada eh, gangguan pada apa kontrol gerak dan postur. Misalnya salah satunya spastik pada otot betis ya, gastroc sama soleus. Pada akhirnya jadinya kontraksi berlebihan, lama-lama karena kontraksi terus-terusan kan tidak terjadi perpanjangan pada gastroc dan soleusnya. Akhirnya juga terus ada tight Achilles tendon ya, kayak equinus deformity itu adanya pemendekan pada otot betis yang pada akhirnya terbatas, dorsifleksinya terbatas. Akhirnya sering menjinjit jadinya. Jadi sulit napak, seluruh kakinya itu sulit napak. Jadinya pendek terus kakinya. Itu tight Achilles tendon. Ada juga idiopathic to walking. Jadi biasanya beberapa kondisi gangguan neurologis ya. Jadi anak sering cenderung menjinjit. Jadi otot betisnya itu otot gastroc, soleus dan calfnya dan semacamnya itu sering sekali terlihat kaku, lebih kaku. Anak-anak SD apa ya, anak SD tadi itu karena ada gangguan sensorik sama proprioseptiknya. Akhirnya postur dan pola jalannya jadinya bermasalah. Jadi sering jinjit. Jadi seseorang dia tuh sering sekali kalau nginjak sesuatu, jadi ada stimulasi sensorik yang berlebihan. Kalau kalian misalnya kalau nginjek pasir, ya udah nginjek pasir biasa aja. Persepsi kalian terhadap pasir nggak masalah karena proprioseptik kalian baik-baik. Beda sama anak autis yang kemungkinan ketika dia menginjak pasir, yang dirasakannya, yang dikirim ke otak seperti dia menginjak duri-duri. Nah itu kenapa dia kebanyakan menjinjit. Ya, makanya itu kan stimulasi sensorik yang berlebihan. Uh, makanya butuh apa proprioseptik, latihan proprioseptik, terus ada muscular dystrophy, terus apa lagi ya banyak sekali kondisi-kondisi jinjit itu ada
Saya lupa satu lagi kondisinya ya. Jadi ada kerusakan saraf perifer yang dia ngontrol kaki juga, yang pada akhirnya otot-otot kakinya itu jadi mengalami kelemahan. Cara jalannya juga akhirnya berjinjit, terus gangguan postur dan semacamnya. Nah itu macam-macam kenapa seseorang anak bisa berjinjit. Jadi nggak mesti hanya flat foot. Kalau flat foot itu malah ini ya agak sulit dia berjinjit. Sedangkan claw hand biasanya ini anak-anak kalau claw hand tuh berarti telapak kakinya tuh kayak tegang terus otot-ototnya. Makanya nangkuk terus jadi dia selalu pantar fleksi ya, kondisi kakinya. Apalagi Mbak pertanyaannya tadi sedikit kalau Pak. Sudah, Bu. Sudah Oke. terjawab semua. Ya. Baik, Jadi terima kasih. memang ada yang bersifat fisiologis normal ya, ada yang berlanjut menjadi sebuah patologis dan ada yang memang patologis dari awal ya, seorang itu bisa berjinjit. Jadi ketika ngelihat anak kecil atau sering berjinjit, nah itu sebenarnya di otak kalian kalian kan sudah membahas gimana kinesiologi, fisiologi, pola berjalan. Sudah ya, jalan sudah ya, gait analisis sudah ya, sudah kalian. Normalnya seseorang itu akan nyaman berjalan tanpa jinjit, gitu loh. Jika dia nyaman pada posisi tidak jinjit, ada sesuatu nih yang bermasalah nih. Ataukah ada otot bagian atasnya yang memendek, akhirnya dia pada akhirnya dia lebih ke plantar, ataukah yang tadi dia lebih ke flat foot, ataukah ada gangguan sebaiknya. Jadi analisa kalian sudah harus ke sana. Aku lebih suka jinjit, anakku lebih suka jinjit loh. Nah itu sebenarnya nggak boleh jinjit itu. Sesekali boleh, tapi kalau dia nyaman pada posisi jinjit, pasti ada masalah yang harus diselesaikan. Oke, itu ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain?